Hai guys, kembali lagi di channel Fahmi Studio. Udah lama kita nggak ketemu dan melakukan testing-testing yang seru. Nah, hari ini kita akan melakukan delay test ya, perbandingan antara dua capture card. So, capture card yang pertama, silahkan bisa dilihat ini speknya. Ini adalah Bluefish Chronos ya. Ini adalah capture card baru dengan 8 input-output. Dan kita akan bandingkan dengan capture card yang udah sangat umum ya, teman-teman udah tidak asing dengan capture card ini adalah ini dia Blackmagic Decklink Duo. So, kita akan membandingkan kedua capture card ini, tapi tidak untuk kualitas gambarnya ya. Yang akan kita cek adalah delay-nya. So, sebelum gue lanjut dengan teknis testingnya akan seperti apa, gue mau disclaimer dulu. Pertama, ini cardnya sebetulnya nggak bisa dibilang di compare apple to apple atau head to head comparison, karena yang satu itu sebuah capture card yang 8 in out, yang satu itu hanya 4 in out ya. Karena kebetulan gue nggak punya Blackmagic yang 8 input output, tapi nanti ke depannya kalau gue udah punya capture card tersebut, kita mungkin akan melakukan tes ini lagi. So, itu disclaimer pertama. Dan yang kedua, seperti biasa, video ini tidak disponsori untuk dari Bluefish. Cardnya kita hanya dipinjamkan saja dan kita tidak pastinya menerima uang apapun untuk melakukan testing ini. So, pastinya ini adalah testing yang jujur. Oke, lanjut ke setupnya. Gue udah setup seperti apa sih di sini? Oke, untuk routingannya, teman-teman yang pengen lihat gambar, silahkan dilihat. Ini dia routingannya seperti ini. Silahkan di pause videonya, dibaca dengan seksama kalau mau. Kalau males, gue akan jelasin sekarang secara langsung. So, di sini gue ada sebuah PC. Ya, ini adalah sebuah ya PC standar lah ya, yang ada vMix-nya. Dan dia akan ngeplay sebuah video. Ini adalah sebuah video untuk delay test. So, bisa dilihat, ini ada bola yang bergerak ya. Ini video ini formatnya Full HD 60p. Dan ini bolanya bergerak dari angka 1 sampai 60. Jadi untuk setiap frame, dia akan bergerak dan angkanya akan naik. Oke, so ini videonya. Dan dari PC ini, kita akan output ya. Dari PC Master, ini kita anggap PC Master yang akan nge-looping medianya, akan di-output ke sebuah distribution, SDI distribution. Di sini kita menggunakan EV Matrix distribution. Dan dari distributionnya, akan ada satu output yang akan langsung masuk ke Atom switcher. Jadi masuk ke switcher ya, direct dari distribution ke switcher. Ini adalah kontrolnya, input kontrolnya. Karena dia tidak ada perantara PC lain, dia akan langsung masuk ke switcher. So, ini adalah ya, anggapannya untuk kita melihat masternya ya. Nah, sisa outputnya nih, ada 6 output. 3 output akan masuk ke PC A, dan 3 output akan masuk ke PC B. Nah, PC A ini sudah kita pasang Blackmagic, dan PC B sudah kita pasang capture card Bluefish. Dan supaya fair ya, ini PC-nya dua-duanya speknya sama persis ya. Sampai fan-fannya semuanya, detail-detail semuanya benar-benar sama persis speknya. Bisa dilihat di sini, kita spill. Ini dia speknya, bisa teman-teman lihat. Tapi supaya testingnya lebih fair lagi, kita akan melakukan testingnya 2 kali. Jadi, kita akan lakukan tes delay-nya 1 kali. Setelah dapat hasilnya, kita akan tuker nih card Bluefish-nya, kita masukin ke PC A, dan card decklink-nya kita akan masukin ke PC B, dan kita akan melakukan tesnya 1 kali lagi. Siapa tahu kan ada, entah kenapa yang namanya PC walaupun speknya sama, ya kita nggak tahu lah, bisa aja ada sesuatu yang bisa mengefek performance-nya. So, kedua PC ini ada vMix-nya ya, akan menerima 3 input. Dan bisa dilihat kira-kira inputnya bentuknya seperti ini. Jadi ada 3 input, 1, 2, 3. Dan kita bikin composition baru ya. Jadi ketiga inputnya kita compose 1, 2, 3. Dan kita namain di bawah kanannya ini ada namanya. Ini contohnya ini Blackmagic, PCI. Satu lagi adalah Bluefish, PCB. Supaya kita bisa bedakan. Nah, dari masing-masing PC ini, jadi mereka masing-masing ngambil 3 input. Nah, di compositing jadi satu output. Dan outputnya dibalikin lagi ke Atom switcher-nya. Ya, jadi Atom switcher ini ada 3 input. Ada control master yang dari PC utama, ya. Ada input yang udah di-compositing dari PC A, dan ada input yang dikirim dari PCB Bluefish. Nah, semuanya kita masukin multiview, dan multiview-nya ya kita akan output ke Atomos, di mana kita akan merekam ininya, hasilnya ya. Dan dari sini bisa kita playback nanti secara slow motion, dan kita bisa melihat perbedaan
ya delay ya, berapa frame dan berapa sentisecond antara kedua capture card ini dan juga dari masternya. Oke, langsung aja kita melakukan tes yang pertama. Let's go. Oke, so kita akan memulaikan tesnya ya. Ini dari PC masternya. Kita akan play videonya. Bolanya sudah bergerak. Ya, oke. Di sini outputnya, pergerakannya sudah diterima oleh PCA, Blackmagic, dan PCB Bluefish. Oke, di sini bisa kita lihat di multiview-nya. Ini adalah input dari Blackmagic, ini adalah input dari Bluefish, dan ini adalah masternya ya. Ini juga bisa dilihat Blackmagic dan Bluefish. Dan sekarang kita akan record di Atomos ya. Dan sekarang kita akan review hasilnya. Oke, kita akan slow mo di kecepatan 50% agar lebih terlihat jelas. Untuk Bluefish, input 1, 2, 3-nya lumayan sinkron ya. Tapi untuk yang Blackmagic bisa terlihat ada 2 input yang tertinggal lumayan jauh. So, kita sekarang akan pause videonya dan kita bisa lihat untuk masternya ada di frame 51. Untuk yang Bluefish kita ambil yang delaynya terbanyak itu masih ada di frame 40. Jadi ada delay sekitar 11 frame. Dan untuk yang Blackmagic yang tertinggal paling jauh itu masih di frame 21. Sehingga delaynya itu 30 frame. Jadi untuk perbedaannya lumayan jauh ya guys. Untuk delay maksimal di input yang Blackmagic itu lebih dari 2 kali lipat max delay dari input yang ada di Bluefish. Oke, dan sekarang kita akan switch nih. Bluefish-nya kita akan pindah ke PCA dan Blackmagic-nya akan kita pindah ke PCB dan akan kita tes lagi ini. Kita akan bandingin lagi delaynya. Let's go. Oke, kita akan play videonya. Oke, di sini bisa dilihat ya. Untuk Bluefish-nya sebelah kiri, Blackmagic-nya sebelah kanan. Bisa kita lihat di multiview-nya. Ini kontrolnya, masternya ya. Dan ini atas Bluefish, bawah Blackmagic. Dan sekarang kita akan lihat lagi hasil rekamannya ya. Kita akan slow mo lagi di kecepatan 50%. Dan mirip seperti tadi ya. Untuk yang Bluefish terlihat lumayan stabil. Antara input 1, 2, 3-nya lumayan sync. Dan untuk yang Blackmagic bisa dilihat ada satu input yang tertinggal agak jauh. Dan setelah kita pause videonya, kita bisa lihat ya. Untuk yang Blackmagic, input yang paling banyak delaynya itu dia masih di frame 18 ya, sedangkan masternya itu sudah di frame 48. Artinya dia tertinggal itu di 30 frame. Dan untuk yang Bluefish yang paling tertinggal nih ada di frame 40. Jadi hanya tertinggal 8 frame saja dibandingkan dengan masternya. Oke, kita sudah melihat secara langsung bahwa memang ada perbedaan yang signifikan ya untuk latensinya antara capture card Bluefish dan Blackmagic. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah tes yang agak berbeda nih. Kita akan memperhatikan CPU load dan GPU load masing-masing capture card ini dengan sistem mereka masing-masing ini. Kenapa kita akan melakukan testing seperti ini? Well, simple. Ketika gue nanya ke orang Bluefish nih, gue nanya, kenapa sih capture card lo mahal banget, jauh lebih mahal dari capture cardnya Blackmagic? Mereka pasti akan menjawabnya selain masalah latency mereka lebih oke gitu ya. Tapi jawaban utamanya itu adalah mereka bilang capture card kita lebih mahal karena kalau di compare dengan capture card lain, misalnya seperti Blackmagic, capture card seperti Blackmagic itu akan menggunakan resources dari CPU dan GPU-nya atau dari komputernya ya. Jadi dia memang berfungsi sebagai capture card, tapi yang bekerja keras itu komputernya, terutama GPU-nya. Nah, untuk capture card Bluefish, itu processing-nya, kerja kerasnya itu di capture card-nya. Sehingga tidak akan memakan banyak resources dari komputernya. Jadi pemakaian GPU-nya tidak akan sebesar jika menggunakan capture card seperti Blackmagic ya. Jadi yang satu menggunakan resources PC-nya, yang satu lagi fokus resources dari capture card itu sendiri. Nah, kita akan buktikan sekarang. So kita akan lihat hasil tesnya. Let's go. Oke, kita akan mulai dari PC yang Bluefish dulu ya, si PCA.
Ini inputnya ya, 1, 2, 3 input, satu eksternal output ke switcher, dan ini hanya ada teks, dan ini semuanya kita compositing jadi satu layer ya. Ini dia, 1, 2, 3, dan tidak ada program apapun lagi yang diaktifkan, hanya task manager saja. Kita buka, dan oke, kita lihat dulu CPU-nya. Di sini ya kisaran 11%, 12%, ya antara 11 dan 12% lah. Dan kita akan lihat GPU-nya. Untuk GPU-nya di 13% ya. Di 13%. Sangat stabil di 13%. Oke. Dan sekarang kita akan bandingkan dengan yang Blackmagic punya. Oke, ini PCB dengan capture card Blackmagic. Ini 1, 2, 3 input, ada teks, dan ini composition-nya ya, 1, 2, 3. Sama persis seperti PC yang tadi, dan ada eksternal satu output. So, tidak ada program lain yang terbuka. Kita akan buka task manager-nya. Oke, untuk penggunaan CPU-nya ya, yang Blackmagic itu stabil di 8-9% ya. So, untuk penggunaan CPU-nya lebih sedikit dibandingkan yang di Bluefish, tapi paling hanya beda 1%-an ya, 1%-an lah, 1-2%-an. Untuk GPU-nya, tapi kita akan cek di sini 26%, naik ke 30, 26, 29, 25%. Oke, untuk penggunaan GPU-nya jauh di atas penggunaan GPU PC yang menggunakan Bluefish ya. Jadi hampir 2 kali lipat, ya lebih dari 2 kali lipat untuk penggunaannya. Oke guys, so sesuai klaimnya dari Bluefish ya, capture card mereka itu memang processingnya kebanyakan dilakukan di hardware-nya ya, sehingga tidak membebani GPU kita ya, hampir 2 kali lipat loh untuk yang punyanya Blackmagic untuk kegunaan GPU-nya. So ini kenapa penting sih? So menurut gue ya, ini kan capture card Blackmagic harganya lumayan. Nah, kayak untuk streamer-streamer kayak kita gitu sih, sebenarnya kita pakai Blackmagic juga udah oke banget gitu ya. Nah, tapi mungkin untuk production yang mengutamakan zero mistake dan sebagainya, seperti TV dan ya pokoknya yang besar-besar lah, production yang besar-besar, ini bisa menjadi faktor yang sangat penting gitu loh. Gue rasa mereka tidak akan khawatir atau sungkan untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk produk yang lebih stabil dan lebih bisa di-rely on. Karena gini, mungkin teman-teman pernah ya, apalagi teman-teman yang sering pakai vMix gitu ya. Yang namanya vMix itu kalau kita udah banyak input dan media. Dan hari ini kita ngetes, itu hanya baru input dan output ya. Dalam arti kita ada 3 kamera dan satu output. Jadi belum ada media-media. Teman-teman kalau streaming itu masih ada presentasi, ngeplay video, kadang-kadang ada Zoom call, ya kan? Pasti banyak banget nih medianya, dan pasti teman-teman udah nggak asing dengan kejadian-kejadian GPU overload atau drop frame, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan nih, misalnya capture card seperti ini, Bluefish gitu, artinya ya teman-teman ada spare yang lumayan untuk media-media dan sebagainya. Jadi kalian bisa lebih banyak input, lebih banyak media ya, dengan tanpa khawatir GPU-nya overload. Kira-kira sih seperti itu. Dan kalau buat virtual production, gue belum nyoba ini menggunakan asimetri ya, tapi untuk penggunaan asimetri ini lebih penting lagi. Kenapa? Karena kita untuk set-set Unreal Engine dan sebagainya itu kan udah berat banget, udah sangat memakan GPU. Nah, kalau kita udah ada virtual production, GPU-nya udah lumayan dibebani sama virtual setnya, plus kita akan memasuki beberapa input kamera, kan, talent di green screen, kadang 1, 2, 3. Nah, kalau kita menggunakan Blackmagic, artinya semakin banyak input yang kita gunakan, itu akan semakin ngebebani GPU kita. Nah, tapi jika kita menggunakan Bluefish, karena processing power-nya di capture card-nya, bukan di GPU-nya, tetap sih ada di GPU-nya juga, tetap memakan GPU, tapi jauh lebih sedikit. Nah, artinya kita bisa menggunakan space processing power GPU-nya itu untuk Unreal Engine-nya, atau untuk set kita, atau untuk compositing-nya dan sebagainya. Jadi lebih ke situ sih. Jadi memang ya again harganya pasti akan mempengaruhi juga untuk teman-teman yang mungkin aduh gue mau nge-build sistem yang harganya segini tapi penting atau enggak, kebutuhannya seperti apa. Jadi pastinya untuk segala kebutuhan
ada produknya lah ya, dan untuk segala budget ada produknya. Tapi seenggaknya gue senang banget dengan hasil testing hari ini karena akhirnya kita bisa benar-benar melihat seberapa banyak delay dan seberapa banyak perbedaan processing power antara dua kartu ya. Oke, teman-teman, thank you banget buat yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan, dan sebenarnya kalau teman-teman pengen nih ya, ada ngelihat kita ngetesting capture card atau apa, membandingkan dan sebagainya, boleh aja tulis di komen. Kalau kita ada barangnya, dengan senang hati akan kita lakukan. Thank you guys, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!